Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aisyah Rusmana, mahasiswa Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, program studi D4 Teknik Otomasi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai sesosok beliau yang memberikan kisah inspiratif. Beliau adalah pembuat sup sayur 5 unsur. Nah, sup sayur tersebut mampu mengobati orang sakit. Bahkan sakit lupus pun bisa sembuh dengan mengonsumsi sup sayur secara rutin. Beliau akan memberikan kisah inspiratif mengenai bahaya makan makanan dari mie instan dan cepat saji. Beliau adalah Bapak Anto. Baik, langsung saja. Beliau akan memberikan kisah inspiratifnya. Perkenalkan, saya Anto, pembuat sup sayur 5 unsur dari Magetan, yang mana saya hanya akan menjelaskan sumber penyakit apapun itu jenis penyakitnya di kemudian hari. Yang pertama, tepung yang digoreng. Dalam arti tepung yang digoreng ini mengandung minyak. Sistemnya dia mengikat, di dalam pencernaan kita tidak mudah dicerna. Akhirnya nanti bercampur dengan darah, terlarut dalam darah yang menjadi lemak jahat, yang bisa menyebabkan penyakit seperti kolesterol, asam urat, bahkan diabetes. Yang kedua, daging merah. Daging merah itu kalau usia kita di bawah 40 tahun masih diperlukan, masih aman. Tapi bagi orang yang usianya 40 tahun ke atas itu sangat mengganggu, terutama fungsi organ dalam. Dan yang terakhir adalah makanan minuman instan, karena makanan minuman instan di dalam tubuh manusia kandungan kimianya seumur hidup tidak bisa keluar, dan kemudian di kemudian harinya akan menjadi sumber penyakit, terutama makanan-makanan dari mie instan. Dari pengalaman saya yang sudah 9 tahun tiap hari menghadapi pasien dengan berbagai macam penyakit, rata-rata pasien saya dari penyakit kanker apa saja, itu saya tanya, mungkin 10 tahun ke belakang, itu rata-rata waktu masih mudanya mereka penggemar makanan-makanan cepat saji atau mie instan, dan semua memang penggemar makanan mie instan. Mungkin waktu jadi anak kos, ini pengalaman saya sendiri. 2 ponakan saya, terutama satu di Solo, keponakan dari istri, yang mulai kecil itu sama ibunya selalu disediakan mie instan, telur. Begitu menginjak SMA, dia menderita kanker otak, akhirnya tidak tertolong. Kemudian satu lagi ponakan saya yang dari Mojokerto, begitu keluar atau selesai kuliah, dia di wisuda, dia divonis 3 kanker ganas di dalam tubuhnya, juga akhirnya tidak terselamatkan. Dari situ kita berkaca bahayanya makanan instan untuk dikonsumsi anak-anak mulai usia dini sampai dewasa, karena memang jahat dampak di belakangnya. Bukan kita makan hari ini kita sakit besok hari, tapi di belakang nanti, di belakang hari nanti. Saya paham, saya bukan berdasarkan omong saja, tapi berdasarkan fakta. Saya tiap hari menghadapi atau menerima segala macam jenis penyakit dengan kategori mulai dari yang ringan sampai yang dokter sudah angkat tangan pun sama. Selalu saya tandaskan bahwa dihindari makanan-makanan tersebut setelah sembuh, karena begitu sembuh, kalau kita itu mengonsumsi makanan itu pun penyakit seolah-olah kembali, karena memang penyebabnya pola makan dan pola pikir.
Dan saya pesan ke anak muda, terutama wanita yang mempunyai sel kanker dalam tubuhnya, semua wanita, hindari makanan minuman berbahan pengawet, karena kanker tidak akan muncul kalau tidak dipicu pola makan seperti itu. Kalau kita bisa menghindari pola makan yang saya sebutkan tadi, insya Allah kita sehat, karena menghindari sumber dari masalah atau sumber dari penyakit di kemudian hari. Baik, itu tadi adalah wawancara singkat saya dengan Bapak Anto mengenai bahaya dari makan makanan cepat saji dan mie instan. Semoga dari kisah beliau kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.